Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3221. Komandan Tentara Pemerintah ngeri mendengar kata sama dengan kata Charlie. Sebelumnya dia tidak memikirkan apa yang dikatakan Charlie. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Charlie tampak sangat masuk akal. Pada saat ini, Charlie memperhatikan dengan cermat, dan berkata dengan serius, "Bagimu, Istana Wanlong hanyalah kain kasa yang digunakan untuk membalut luka. Ketika luka berdarah terus-menerus, kamu membutuhkan kain kasa untuk membantu menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukanya. Jika lukanya sembuh, kamu sendiri tidak akan membiarkan kain kasa berdarah ini menempel terus di tubuhmu sepanjang waktu. Kamu harus melepasnya, dan kasa itu sendiri. Jika kamu ingin tetap berada di tubuhmu, kamu harus membiarkan lukamu tidak pernah sembuh dan berdarah selamanya. Jika kain kasa ingin menempati area yang lebih luas di tubuhmu, kamu harus menemukan cara untuk memotong lebih banyak luka di tubuhmu, sampai tubuhmu ditutupi kain kasa ini." Kata-kata Charlie benar-benar membuat takut memerintahkan tentara pemerintah. Dia sudah bisa membayangkan bahwa di bawah kendali rahasia Istana Wanlong, Surya akan penuh dengan perang, penuh lubang dan tidak pernah damai di masa depan. Saat ini, Charlie masih terus menekan. Dia memandang pihak lain dan memperingatkan kata demi kata. "Pikirkan Amerika, Komandan. Kamu sudah lama menderita di Timur Tengah. Amerika Serikat menggunakan panji kemanusiaan untuk membuat wilayah Timur Tengah, dan bahkan mengirim pasukan untuk menyerang banyak negara. Apakah menurut kamu Amerika benar-benar mempertimbangkan kedamaian dan ketenangan kalian? Kamu harus mengerti bahwa mereka sebenarnya hanya menginginkan sumber daya minyakmu yang kaya dan ingin kamu dikendalikan oleh mereka untuk waktu yang lama. Mereka adalah sumber rasa sakitmu." Berbicara tentang ini, Charlie menunjuk Zain dan berkata dengan dingin, "Kelompok orang ini tidak berbeda dengan Amerika Serikat. Jika kamu masih belum dapat memahami ini, kalian pasti akan disiksa oleh parasit ini di masa depan. Kematian lebih baik daripada hidup." Komandan tentara pemerintah sudah mencetak. Pada saat ini, dia benar-benar mempercayai kata-kata Charlie. Dia percaya bahwa Istana Wanlong tidak ada di sini untuk membantu mereka, tetapi untuk membantai mereka dengan pisau. Dan Zain di dekatnya tidak mau gemetar. Dia ngeri di dalam hatinya, dan berpikir dalam hati, orang ini, bagaimana dia bisa mengetahui rencana ketua? Ketua memang sudah merencanakannya sejak lama. Setelah Istana Wanlong membangun markas di Suriah, mereka diam-diam akan mendukung oposisi baru, sehingga Suriah terus terperosok ke dalam kubangan perang saudara. Jika demikian, Istana Wanlong akan selalu dibutuhkan dan diandalkan oleh pasukan pemerintah. Dan tentu saja akan dapat menggunakan ini untuk meminta lebih banyak sumber daya kepada pasukan pemerintah. Tapi, bagaimana seorang penasihat militer Hamid mengetahui hal ini? Rencana ketua untuk Suriah adalah parasit. Istana Wanlong pertama kali menggunakan godaan untuk membantu Suriah melenyapkan permusuhan, sehingga Suriah dengan rela membuka pintu dan membiarkan Istana Wanlong mengakar. Setelah berhasil dihapuskan, Istana Wanlong akan menjadi parasit di Suriah dan berkembang dengan pembohong. Tetapi jika Suriah mengakui masalah sekarang, mereka tidak akan pernah melanjutkan kerjasama antara kedua pihak. Jika demikian, semua rencana Istana Wanlong akan hancur total. Memikirkan hal ini, Zain sangat gugup hingga kulit kepalanya mati rasa. Tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, perintah tentara pemerintah menggerakkan tubuhnya secara tidak sadar, menjaga jarak tertentu dari Zain, dan berkata, "Masalahnya sekarang di luar kemampuan pribadi saya. Saya perlu melapor ke atasan saya. Mohon sebentar tunggu." Saat pria itu berbicara, dia berdiri, mengeluarkan telepon satelit, dan bersiap untuk keluar. Zain membuat penilaian cepat dalam ingatannya. Bab 3222. Jika orang ini diizinkan keluar dan melakukan panggilan telepon ke atasannya, maka semua rencana Istana Wanlong akan terungkap. Dan begitu terungkap,
Istana Wanlong tidak punya pilihan selain meninggalkan Suriah. Dalam hal ini, lebih dari 2.500 nyawa dan seluruh pengeluaran militer selama hari-hari akan sia-sia. Tetapi jika Istana Wanlong menolak untuk mundur, itu sama saja dengan memisahkan diri dari Suriah. Dan begitu Istana Wanlong menghadapi Suriah, itu berarti Istana Wanlong telah menginvasi negara berdaulat. Seluruh dunia tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Istana Wanlong pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Memikirkan hal ini, Zain memikirkan solusi jauh di dalam hatinya. Dia berpikir, hanya 3 orang di sini yang tahu apa yang kamu katakan padanya. Tidak ada alat perekam di ruangan ini. Kalau aku membunuh mereka berdua, aku dapat memastikan bahwa tujuan sebenarnya dari Istana Wanlong tidak akan terungkap. Bagaimana menjelaskan kepada tentara pemerintah setelah membunuh 2 orang ini? Saya dapat menyalahkan orang dengan nama belakang Wade ini. Dengan mengatakan bahwa dia adalah pembunuh yang dikirim oleh Hamid. Dia memerintahkan tentara pemerintah terlebih dahulu, dan kemudian mencoba membunuhku. Lalu aku akhirnya membunuh dia. Ya, lakukan saja. Ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan pemikiran ini, Zain dengan cepat berdiri, memerintahkan tentara pemerintah, dan berkata dengan dingin, "Jangan keluar." Komandan tentara pemerintah mundur beberapa langkah tanpa sadar, dan bertanya dengan suara dingin, "Zain, apa maksudmu?" "Apa maksudku?" Zain menyeringai dan berkata sambil meremehkan, "Aku menginginkan hidupmu." Setelah berbicara, dia tiba-tiba melancarkan serangan ke lawan, dan sosoknya melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Gerakannya sangat cepat sehingga sulit bagi orang biasa untuk melihat dengan jelas menggunakan mata telanjang. Dan memerintahkan tentara pemerintah hanyalah orang biasa. Dia tidak menyadari Zain akan menyerangnya tiba-tiba. Sebelum dia bisa mengelak, Zain sudah meninju jantungnya, melukai jantungnya dengan parah dalam sekejap. Mulut memerintahkan tentara pemerintah berbusa dalam sekejap, dan seluruh wajahnya berubah pucat. Dia menatap Zain dan terisak, "Zain, kamu." Sebelum dia menyelesaikan sisa kata-katanya, dia memutar matanya dan pingsan. Melihat kematian Zain dengan pukulan keras, Charlie sedikit mengernyit. Dan pada saat yang sama, penghinaannya terhadap master seni bela diri tumbuh sedikit lebih dalam hatinya. Karena, bahkan seorang ahli bela diri bintang 6 seperti Zain mengandalkan kekuatan dan kecepatan tubuhnya melebihi orang biasa untuk menyerang musuh secara fisik. Zain memang memiliki kekuatan internal yang kuat di tubuhnya, namun tidak ada tanda-tanda energi spiritual. Dari sudut pandang ini, masih ada perbedaan dunia antara dia dan dirinya. Setelah Zain membunuh diperintahkan tentara pemerintah, dia segera menoleh untuk melihat Charlie. Melihat Charlie sama sekali tidak takut, dia tidak bisa menahan sedikit rasa terkejutnya. Namun, dia dengan cepat mengingatkannya, dengan cepat melintas di depan Charlie, dan berkata dengan dingin, "Nama di belakangnya adalah Wade. Pernahkah kamu berpikir sebelumnya bahwa suatu hari kamu akan mati karena terlalu banyak bicara?" Charlie sama sekali tidak memperhatikan Zain. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, saya bisa meramal. Keberuntungan saya menunjukkan bahwa saya tidak akan mati karena terlalu banyak bicara." Zain menatap Charlie, dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Maka kamu harus bisa membunuhku. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan levelmu?" Zain berkata dengan tajam, "Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus melakukan transaksi menjelang mati. Aku adalah salah satu dari 4 panglima perang Istana Wanlong, seorang prajurit bintang 6. Di Istana Wanlong, kekuatanku adalah yang kedua setelah ketua. Membunuh sampah sepertimu, itu sangat mudah." Charlie hanya bisa mencibir. "Brengsek, prajurit bintang 6. Kamu sangat luar biasa." Bab 3223. Zain melihat penghinaan dan sarkasme dalam ekspresi Charlie, dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti seni bela diri. Prajurit bintang 6. Bahkan di seluruh dunia tentara bayaran, kamu tidak dapat menemukan 10 orang. Membunuhmu mengulangi jariku." "Oh," Charlie berkata sambil tersenyum.
banyak orang yang ingin membunuhku. Tapi sejauh ini belum ada satupun yang berhasil. Mengapa kamu begitu yakin bisa membunuhku? Zain dengan tegas berkata, hanya sebagian sampah sepertimu. Apalagi membunuh satu. Bahkan jika ada 100 orang seperti kamu, aku masih bisa membunuh kalian semua. Kekuatanku tidak mungkin bisa dipahami oleh sampah sepertimu. Charlie mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu, prajurit bintang 6 seperti apa kamu. Bukankah kamu baru membuka 6 dari 8 meridian? Aku melihat meridian ketujuhmu juga tampaknya menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Jika kamu melewati meridian ketujuh, apakah kamu akan mengubah nama menjadi kepik bintang 7? Ejekan Charlie membuat ekspresi Zain membeku seketika. Dia memandang Charlie dengan tidak percaya, dan suaranya sedikit terbata-bata. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu juga seorang seniman bela diri? Aku tidak bisa melihat tingkat kerusakanmu. Charlie berkata sambil tersenyum. Aku bilang aku memiliki mata yang tajam. Apakah kamu percaya padaku? Zain tiba-tiba gelisah. Dan pada saat yang sama dia berpikir berulang kali di dalam hatinya. Aku tidak tahu seberapa mampu wadah ini. Tetapi sekarang, tidak ada cara untuk kembali. Jika aku tidak membunuh, maka fakta bahwa aku membunuh komandan tentara pemerintah akan terungkap. Rencana untuk Surya akan dibatalkan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Zain menyeringai, menatap Charlie, dan berkata dengan dingin, kamu dapat melihat kekuatanku yang sebenarnya. Kamu memang memiliki sesuatu. Tapi tidak berguna untuk memiliki mata yang baik. Yang paling penting adalah memiliki tinju yang bagus. Bersiaplah untuk mati. Setelah Zain selesai berbicara, dia menggeram rendah, dan dengan cepat meninju Charlie dengan seluruh kekuatan. Pukulan ini sangat cepat dan perkasa, dan bahkan dengan hembusan angin, gang, yang kuat, itu meraung ke wajah Charlie dalam sekejap mata. Jika orang biasa yang menerima pukulan ini, seluruh tengkoraknya mungkin akan hancur. Tapi Charlie tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengelak. Alih-alih mengelak, dia mengumpulkan aura di tubuhnya ke tangannya, siap menerima pukulan berat Zain kapan saja. Melihat Charlie tidak mengelak, Zain sudah memiliki senyum sinis di wajahnya. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatan dalam pukulan ini, dan bahkan Porter, yang telah mencapai kekuatan petarung bintang 8, tidak berani melawan. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara prajurit bintang 8 dan prajurit bintang 6, perbedaan ini terutama tercermin dalam kecepatan, kekuatan, dan kekuatan serangan secara keseluruhan. Mengenai kemampuan perlindungan tubuh, tidak ada gangguan kualitatif. Oleh karena itu, Zain yang bertekad untuk memenangkan pukulan ini, dia yakin bisa membunuh Charlie sepenuhnya. Namun, hal-hal aneh segera terjadi. Zain menemukan bahwa pada saat pukulan beratnya akan mengenai wajah Charlie hampir tanpa batas, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Segera setelah itu, tangan menandatangani tiba-tiba seperti dibanting oleh bola besi seberat beberapa ton. Dengan ledakan, kekuatan besar itu menghancurkan seluruh kepalan tangan Zain dalam sekejap, dan bahkan tulang lengan pun patah. Zain merasakan rasa sakit yang luar biasa dari lengannya. Dia menemukan putus asa bahwa bayangan hitam di depannya tadi ternyata adalah tinju Charlie. Ternyata Charlie langsung meninju Zain dengan memukulnya sendiri. Dia pikir adegan tragis ini seperti percikan api yang menghantam bumi. Tapi siapa sangka hasilnya akan menyebutkan palu menghancurkan kenari. Bab 3224. Tinju Charlie adalah palu. Dan tinju Zain seperti kenari yang dihancurkan oleh palu. Charlie makan banyak pil peremajaan sebagai permen sebelumnya. Meskipun pil peremajaan tidak dapat menambah auranya, namun sangat meningkatkan tubuhnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah dinding besi. Selain itu, kepalan tangan kanan dibantu oleh Reiki, bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin tinju Zain menjadi lawannya? Zain ketakutan. Dia tahu kekuatan semacam ini jauh dari tanduk seorang seniman bela diri. Apalagi Porter, yang telah membuka 8 meridian, tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Dia menatap Charlie dengan tercengang, dan bertanya dengan rasa sakit dan ngeri. Kamu, siapa kamu? Charlie sedikit tersenyum,
dan berkata, "Aku sudah menyampaikan, panggil aku Master Wade." Zain menahan rasa sakit yang parah, menggigit giginya dan bertanya, "Kekuatanmu, bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Charlie mencibir dan berkata, "Alasan utamanya adalah kamu terlalu lemah." Setelah berbicara, Charlie tiba-tiba mengulurkan tangan selesai. Cengkeraman tangannya seperti penjepit besi, dengan cengkeraman leher Zain yang kuat. Ekspresinya berubah dari cibiran menjadi ketidakpedulian yang memaksa. Zain dicekik. Dia mencoba membuka cengkeraman Charlie dengan tangan kirinya. Tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menggerakkan jari Charlie bahkan 1 milimeter pun. Dia menatap Charlie dengan putus asa. Dan dia melihat mata Charlie. Dia dianggap bukan apa-apa olehnya. Hidup dan mati sepenuhnya ada di tangan. Pada saat ini, Zain membuka giginya dengan putus asa. Dan berkata dengan seluruh kekuatannya, Kamu mau membunuhku. Istana Wanlong tidak akan membiarkanmu pergi. Perhitungkan juga Panglima tentara pemerintah ini. Kamu, sekuat apapun kamu, tidak mungkin melindungi semua orang. Charlie tersenyum dan berkata, "Oh, apakah kamu ingin membuatku takut? Aku paling tidak takut jika ditakuti." Dengan mengatakan itu, Charlie menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin aku membunuhmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku ingin kamu merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian." Begitu kata-kata itu terucap, energi spiritual Charlie mengalir ke tubuh Zain. Energi spiritual yang kuat, seperti mesin perisai yang tidak bisa dihancurkan yang digunakan dalam pembangunan kereta bawah tanah. Mengamuk melalui 8 meridiannya, menghancurkan semua meridiannya dalam sekejap. Untuk seorang seniman bela diri yang telah berlatih selama bertahun-tahun, jika meridiannya benar-benar hancur, itu sama saja dengan menjadi cacat dalam sekejap. Zain merasa meridiannya terputus, dan seluruh tubuhnya diambang kehancuran. Dia telah berlatih seni bela diri dengan sangat keras selama bertahun-tahun. Dia telah lama menganggap seni bela diri sebagai yang terbesar dalam hidup. Awalnya, dia samar-samar akan menembus meridian ke-7. Dia akan menjadi jenius kedua di Istana Wanlong yang menembus 7 meridian. Tapi siapa sangka semua kerja keras dan kebanggaan itu akan musnah dalam sekejap. Dia memandang Charlie dengan kebencian, mengertakkan giginya dan bertanya, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" "Aku." Charlie memandang Zain yang putus asa, dan berkata dengan tenang, "Aku telah menghancurkan semua meridianmu. Selamat, mulai sekarang. Kamu adalah seorang cacat seni bela diri yang mulia." Zain hanya merasa sesak napas, otaknya merasa pusing karena kekurangan oksigen, dan hampir pingsan di tempatnya. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, menatap Charlie, dan berteriak dengan suara serak, Kamu sangat beracun." Charlie mencibir dan berkata, "Aku baru saja menghapusmu. Kamu bilang aku beracun. Lalu, kamu ingin memukulku sampai mati. Apa yang akan kamu katakan?" Zain sedikit terkejut, dan kemudian mengetahui bahwa dia dikutuk hari ini. Dia berkata tanpa ekspresi, "Berhenti bicara omong kosong. Bunuh saja aku." Charlie tipis tersenyum. "Tidak mungkin membunuhmu. Setidaknya belum." Dengan mengatakan itu, Charlie mengungkap memerintahkan tentara pemerintah yang pingsan selama beberapa menit karena serangan jantung yang parah. Charlie bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana cara bertahan jika sobat ini hidup kembali?" Dia akan melaporkan apa yang terjadi dengan tingkat tertinggi tentara pemerintah. Katakanlah, bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah dengan kamu? Bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah dengan Istana Wanlong? Bab 3225. Zain terkejut beberapa saat setelah mendengar kata-kata Charlie. Dia kemudian berkata sambil mencibir, "Berpikirlah dengan baik. Dia tidak akan bisa bertahan." Setelah selesai berbicara, Zain berkata lagi, Bahkan jika kamu menceritakan masalah ini ke tingkat tertinggi tentara pemerintah, mereka tidak akan percaya Anda adalah musuh sepihak. Satu-satunya yang bisa membuat level tertinggi dari tentara pemerintah hanya percaya dia ini. Tapi, dia sudah mati. Orang mati tidak akan pernah bisa berbicara. Charlie menyetujuinya.
dan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa. Baru beberapa menit." Tubuhnya masih hangat. Nyawanya masih tersimpan. Tidak mungkin. Zain tidak bisa menyembunyikan kengeriannya dan berkata, "Meskipun saya tidak menggunakan semua kekuatan saya, jantungnya sudah rusak parah. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya." Charlie bertanya sambil tersenyum. "Alasan kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu tadi adalah karena kamu ingin menyalahkanku." Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata pada dirinya sendiri, "Aku masih bertanya-tanya sekarang. Kamu anjing tua adalah petarung bintang 6. Jika kamu memukul dengan seluruh kekuatanmu, aku yakin kamu bisa langsung memukulnya di jantung. Berlubang dan darah keluar. Kamu sengaja menggunakan lebih sedikit kekuatan untuk mengurangi keamanan orang lain terhadapmu dan membuat aku bersalah, bukan?" Zain berkata dengan kaku. "Benar, saya hanya ingin menyalahkan kamu. Membuat kamu dan Hamid disalahkan. Jika kamu membunuhku, kamu akan disalahkan lebih kuat." Charlie mencibir dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada orang yang bisa membuat saya disalahkan." Charlie berkata lagi, "Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Karena kamu masih sangat berguna di sekitarnya." Zain dengan sinis berkata, Kamu tidak lebih dari. Kamu hanya ingin menyanderaku dan melarikan diri dari sini. Kamu juga seorang yang tenggelam." Charlie mengulurkan satu jari dan mengguncangnya beberapa kali. Dan berkata sambil tersenyum, "Kamu salah menebak. Kamu benar-benar berpikir begitu. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bodoh akan melompati tembok dengan tergesa-gesa dan mengambil inisiatif untuk menyerang, memerintahkan tentara pemerintah. Ini semua hanya memulai semua inisiatif menanam." Berbicara tentang ini, Charlie mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Jadi aku tidak bermaksud menyandera kamu dan melarikan diri sekarang. Saya bermaksud menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan semua 15.000 orang di Timur Tengah dari tangan Mua dan Istana Wanlong. Semuanya." Zain memarahi dan memarahi. Pinjam meminta. "Berhentilah bermimpi. Aku lebih baik mati. Aku tidak akan pernah bertahan sebagai saudaraku." Charlie mencibir dan berkata, "Apakah kamu akan hidup atau tidak? Terserah kamu." Lagi pula, Charlie menatap matanya dan berteriak dengan tajam, "Berlututlah." Begitu kata tersebut diucapkan, Zain merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan mengalir ke otaknya. Lalu kakinya memanas tanpa sadar. Charlie mengirimkan Reiki ke otaknya. Namun dia tidak mengisi Reiki dengan baik dalam beberapa hari terakhir. Reiki di tubuhnya tidak cukup, dan keluaran konstan membuatnya hampir dalam keadaan overdrawn. Untungnya, Zain telah menjadi orang yang tidak berguna saat ini. Bagi Charlie, kesulitannya tidak terlalu besar. Namun meski begitu, Charlie juga berpikir masalah menyampaikan pil penguat harus dimasukkan ke dalam agenda ketika dia kembali ke rumah. Dengan bantuan energi spiritual, satu-satunya pilihan adalah menghadapi yang sulit. Pada saat ini, Zain merasakan kekuatan misterius yang memasuki otaknya semakin kuat dan kuat. Dia sangat putus asa. Karena beberapa alasan, lututnya sepertinya langsung berlutut tanpa ditahan. Dia menangis dan bertanya dengan putus asa, "Ini, apa yang terjadi? Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Charlie berkata dengan dingin, "Aku menggunakan energi spiritual untuk mencuci otakmu." Berbicara, Charlie menjelaskan secara rinci, "Saya akan menangkap semua kesadaran pribadi Anda. Tapi jangan khawatir. Setelah diterima, kamu masih akan menyimpan semua ingatanmu. Tetapi tubuhmu akan sepenuhnya pulih dari kesadaranmu. Tubuhmu akan mematuhi perintahku. Meskipun kamu masih memiliki kesadaranmu tentang segalanya, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan kata lain, kesadaranmu akan sepenuhnya tersegel di otakmu. Selama aku tidak berhenti, kamu tidak akan pernah bebas." Zain sangat putus asa. Matanya penuh dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia menangis dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu memiliki Reiki? Bukankah itu kekuatan yang hanya ada dalam legenda? Kamu, siapa kamu?" Bab 3226. Charlie menggelengkan kepalanya dan mencibir, "Aku ayahmu." Zain benar-benar panik. Dia menangis dan berkata, "Tidak,
Tolong jangan segel kesadaran saya. Saya tidak ingin menjadi mayat hidup. Mohon maafkan saya. Selama kamu bersedia memaafkan saya akan mendengarkan semua perintahmu. Saya bisa membuat semua prajurit Istana Wanlong di luar segera menyerah. Tolong lepaskan saya, tolong. Charlie bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar mau mendengarkan semua perintahku? Zain mengangguk tanpa ragu dan berjanji, aku bersumpah demi Tuhan. Aku akan mematuhimu semua perintahmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Charlie tersenyum dan berkata dengan serius, sejujurnya, aku tidak terlalu percaya omonganmu. Orang sepertimu bahkan bisa membunuh rekannya sendiri sesuka hati. Bagaimana kamu bisa menepati janjimu? Zain menangis dan memohon. Saya bersumpah demi Tuhan, saya akan mematuhi perintahmu. Tolong percayalah, saya tidak ingin terjebak dalam tubuh saya selamanya. Tolonglah saya. Charlie bersenandung dan berkata, maaf, aku masih tidak percaya padamu. Ujung jari Charlie memberikan lebih banyak reiki ke otak Zain lagi. Ekspresi Zain menjanjikan angsur menjadi tenang dari ketakutan yang ekstrim, lalu berubah menjadi ekspresi yang tumpul dan bingung. Charlie melepaskan tangannya, menunjuk ke memerintahkan tentara pemerintah yang berbaring di tanah, dan memberi tahu Zain, taruh dia di meja. Pada saat ini, Zain dapat mendengar kata-kata Charlie dan menerima penglihatan dari matanya. Tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia hanya bisa melihat tubuhnya di bawah pengaruh Charlie. Dia segera berdiri, berjalan ke arah memimpin, mengangkatnya dengan susah payah, dan meletakkan di meja rapat di depan Charlie. Dirinya bisa merasakan ketakutan, dan pada saat yang sama putus asa. Namun, dia saat ini tidak bisa mengubah semua ini. Dia hanya bisa tetap berada di tubuhnya dengan patuh, seperti penumpang pesawat yang hanya bisa pasrah. Pada saat ini, meridian tubuhnya telah hancur total. Kebugaran fisiknya hampir tidak dapat dianggap sebagai orang biasa. Saat diperintahkan tentara pemerintah, kulitnya mulai berubah menjadi gelap dan ungu. Jantungnya rusak dan dia tiba-tiba pingsan, membuat otaknya kekurangan oksigen. Dan umumnya waktu terbaik untuk menyelamatkannya adalah 4 hingga 6 menit. Jika membutuhkan 4 menit untuk membuat jantung berdetak lagi, ada kemungkinan untuk bisa hidup kembali. Namun, saat ini jantungnya rusak parah, organ tubuhnya sangat hipoksia, dan dia berada di ambang kematian biologis. Biasanya, situasi ini tidak lagi memiliki kemungkinan untuk diselamatkan. Tapi bagi Charlie, ini bukan masalah besar. Charlie merasa bahwa jika dia tidak menyelamatkannya, dia dapat memerintahkan Zain untuk keluar dari sini dengan mudah. Dan bahkan bisa memerintah Zain untuk melucuti pasukan Istana Wanlong. Atau memerintahkan Zain secara pribadi mengawalnya untuk membawa Sheldon pergi. Namun, setelah banyak pertimbangan, Charlie merasa bahwa Istana Wanlong tidak bisa semurah itu. Saat ini, hanya memerintahkan tentara pemerintah yang mengetahui wajah asli Istana Wanlong. Jika dia diselamatkan, tentara pemerintah pasti akan melawan Istana Wanlong sepenuhnya. Dan dia mengendalikan Zain. Jika dilakukan dengan benar, 15.000 tentara Istana Wanlong dapat diringkus dan dikirim ke tentara pemerintah. Bab 3227. Istana Wanlong berada di Timur Tengah, dan mengalami kerugian yang sangat besar. Jika ditambah dengan 15.000 pasukan yang ditangkap lagi, kerugiannya tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Itu pasti akan membuat Istana Wanlong menjadi lebih pasif dan mengerikan. Meskipun Charlie tidak memiliki permusuhan langsung dengan Istana Wanlong, intuisinya selalu membuatnya merasa bahwa Istana Wanlong ini pasti akan menjadi musuhnya di masa depan. Oleh karena itu, daripada mundur sepenuhnya, dia lebih bersedia memanfaatkan kesempatan ini dan memutar seluruh pasukan Istana Wanlong dari Timur Tengah. Dan harga untuk mencapai tujuan ini tidak lebih dari pil peremajaan paling banyak. Pil peremajaan memang berharga, tetapi satu pil peremajaan dapat memuat seluruh pasukan 15.000 orang di Istana Wanlong. Jadi sangat berharga bagi Charlie. Jadi, tanpa ragu, dia mengeluarkan pil peremajaan, bermaksud memasukkannya langsung ke mulut orang ini untuk menghidupkannya kembali. Namun setelah dipikir-pikir,
Khasiat pil peremajaan ini diperkirakan akan ada sisa makanan setelah menyelamatkannya. Sama seperti ketika Albert berada di ambang kematian. Dia memakan pil peremajaan, yang tidak hanya menyelamatkan hidupnya dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga meningkatkan fungsi fisiknya dan membuatnya terlihat lebih muda. Albert adalah salah satu anak buahnya. Charlie tidak merasa rugi mengeluarkan pil peremajaan. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat teman dari tentara pemerintah hari ini. Dia tidak perlu mendapat manfaat dari pil ini. Jadi, dia memutuskan setengah dari pil peremajaan dan memasukkan setengah lainnya ke dalam mulut. Segera, obat mulai bekerja di tubuhnya. Jantung yang rusak diperbaiki, dan organ yang kekurangan oksigen pulih dengan cepat. Namun, saat efek obatnya habis, pihak lain tidak langsung bangun. Charlie memeriksa dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa otak lawan tampaknya belum sepenuhnya diperbaiki. Charlie mengambil bagian dari sisa pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam mulut. Segera, diperintahkan tentara pemerintah untuk bangun dari pingsan. Saat dia bangun, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, terutama jantungnya. Tampaknya olah dia telah ditusuk oleh pisau. Selain itu, akibat kekurangan oksigen di otak selama beberapa menit, timbul rasa nyeri dan pusing yang kuat. Bahkan ada keinginan yang sangat kuat untuk muntah. Tubuhnya terlalu lemah. Dia merasa seperti baru saja keluar dari gerbang neraka. Dan sebagian belakangnya masih tergantung di sana. Tidak bisa keluar. Jika Charlie memberi setengah dari pil peremajaan, dia akan hidup dan sehat sekarang. Tapi Charlie tidak berniat melakukan ini. Dia diam-diam menyimpan sisa pil peremajaan. Pertama, dia dan teman ini bukan saudara atau kerabat, atau musuh. Jadi sama sekali tidak perlu memberinya wajah sebesar itu. Kedua, dia harus membuat orang ini penuh kebencian pada Zain. Jika dia mendapat berkah tersembunyi, mungkin dia harus berterima kasih kepada Zain karena memberinya kesempatan ini sampai batas tertentu. Jadi, menghidupkannya kembali dan membuatnya merasakan semua rasa sakit adalah level yang paling tepat. Ini juga sebagai jawaban atas moto yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyang. Jika kamu bisa menabung, kamu harus menabung. Dan hal pertama yang dilakukan orang ini ketika dia bangun adalah berjuang untuk bangun. Lalu dia memelototi Zain dan mengutuk. Zain, dasar bajingan, kamu benar-benar ingin membunuhku. Meskipun Zain tidak dapat bereaksi saat ini, dia sudah sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Charlie menggunakan lebih dari setengah pil tak dikenal untuk menyelamatkan pria yang dia pukul. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat itulah dia menyadari bahwa Charlie bukan hanya supranatural. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Hamid bisa memiliki penasihat militer yang begitu kuat. Ketua Istana Wanlong jauh lebih tinggi darinya. Dan dia bahkan lebih kuat dari ketuanya. Charlie memandang memerintah saat ini, dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu menyalahkannya. Saya sudah memahami kesadarannya. Pria itu bertanya dengan heran, kamu mengendalikannya. Apa artinya ini? Bab 3228. Charlie berkata dengan ringan, tadi dia memukulmu sampai hampir mati, dan aku menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak mau berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan hidupmu? Komandan tentara pemerintah juga tidak bodoh. Dia tahu apa yang baru terjadi padanya. Saat Zain memukulnya, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan selamat. Tanpa diduga, dia bisa diselamatkan oleh pria Tionghoa di depannya. Selain itu, bahkan Zain yang sangat kuat, bisa dikendalikan olehnya. Terlihat dari sini bahwa kekuatan orang ini jauh di atas Zain. Ingin memahami level ini, dia berkata dengan rasa terima kasih kepada Charlie. Kamu, Master Wade, terima kasih telah menyelamatkan hidup. Charlie mengangguk dengan sedikit sombong, dan bertanya, aku masih belum tahu siapa namamu. Pihak lain buru-buru berkata, nama saya Said. Charlie bersenandung, dan berkata, Said, kamu seharusnya bisa melihat apa yang baru saja terjadi. Zain bergerak untuk membunuhmu. Dia adalah salah satu dari 4 panglima perang Istana Wanlong. Dia berani membunuhmu. Itu terbukti bahwa manajemen puncak Istana Wanlong telah mencapai konteks sejak lama.
dan cepat atau lambat mereka akan menyerangmu. Jadi prioritas utamamu sekarang adalah segera menghilangkan ancaman dari Istana Wanlong dan menyelamatkan tanah airmu. Jika kamu bisa mengatasi masalah ini dengan bersih, kamu akan menjadi pahlawan nasional dalam sejarah negaramu. Setelah mendengar ini, Said mengangguk tanpa ragu dan berkata, Tuan Wade benar. Saya dapat melihat warna asli mereka dengan jelas. Saya akan menghubungi manajemen senior kami dan meminta mereka segera mengambil keputusan. Charlie berkata, laporkan masalah dengan jelas kepada mereka. Beritahu mereka bahwa kamu memiliki cara untuk menangkap 15.000 tentara Istana Wanlong tanpa pertumpahan darah. Berkata sambil berseru, Tuan Wade, apakah Anda benar-benar punya cara? Charlie mengangguk, menunjuk ke arah Zain yang ada di dekatnya dengan wajah kosong, dan berkata dengan ringan, dengan dia di sini, pasti tidak ada masalah. Said berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Setelah selesai berbicara, dia segera berjalan ke sudut ruang konferensi, dan menggunakan telepon lapangan untuk langsung membunyikan ke level tertinggi. Saat telepon tersambung, Said melaporkan keseluruhan situasi ke pimpinan dalam bahasanya sendiri. Charlie tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Tetapi dia bisa mendengar bahwa emosinya semakin gelisah, dan dia bahkan merasa cemas beberapa kali. Beberapa menit kemudian, Said menutup telepon, menatap Charlie, dan berkata dengan mata merah, Tuan Wade, saya telah berkomunikasi dengan manajemen senior. Manajemen senior sangat berterima kasih atas bantuanmu dan berjanji jika kamu dapat membantu kami menyelesaikan masalah tentara di Istana Wanlong. Kami siap melakukan gencatan senjata permanen dengan Hamid. Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, jika demikian, kamu harus segera meminta dukungan manajemen senior. Kirim semua pasukan yang dapat dikirim ke sini. Oke, katanya sangat bersemangat sehingga dia segera menelepon lagi. Segera, tentara pemerintah mengirimkan lebih dari 20.000 tentara dari segala penjuru, dan menyerbu. Selama periode ini, Charlie masih berpura-pura bernegosiasi dengan Said dan Zain. Yaron Senakis, Jenderal Bintang 3 yang bertugas menjemput Charlie, mengetuk pintu beberapa kali untuk bertanya. Namun Charlie meminta Zain untuk mengirimnya pergi. Itu menimbulkan kewaspadaan orang lain di Istana Wanlong. Beberapa jam kemudian, Yaron mengetuk pintu lagi, dan berkata dengan gugup, Komandan, tentara pemerintah telah mengirim banyak tentara. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Di bawah instruksi Charlie, Zain berkata, Tuan Wade meragukan kekuatan kita. Jadi kita memutuskan untuk mengundang Tuan Wade meninjau pasukan kita dan pasukan pemerintah. Kamu teruskan perintah untuk meminta semua prajurit Istana Wanlong segera datang ke kamp. Berkumpul di garis depan, untuk meyakinkan Tuan Wade, untuk memastikan keamanan mutlak dari proses pemeriksaan. Semua senjata terlarang diisi dengan amunisi. Mereka yang akan dipenjara 1 bulan dan didenda gaji 2 bulan. Mengerti? Yaron berpikir bahwa Zain ingin menekan Charlie. Mengundang pasukan untuk menunjukkan kekuatan seperti ini sering terlihat di dunia. Ini disebut petunjuk kekuatan. Tetapi sebenarnya itu adalah penghalang. Sehingga pihak lain dapat melihat kekuasaannya. Kemudian kembali dan menyeimbangkannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, ini juga merupakan praktik internasional untuk memastikan bahwa senjata tidak dimuat dengan amunisi dalam pemeriksaan kekuatan semacam ini. Jadi Yaron tidak terlalu menyarankan, dan segera berkata, Oke Komandan, saya akan memberi tahu pasukan. Pada saat ini, kesadaran Zain hampir runtuh. Dia tentu saja tahu apa yang akan dilakukan Charlie. Setelah 15.000 tentaranya mengeluarkan amunisi, bukankah mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih? Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dia hanya bisa mengingatkan rasa takut dalam kesadarannya sendiri. Saat ini, Charlie bertanya kepada berkata, apakah kamu siap? Said berkata, Tuan Wade, saya telah berkomunikasi dengan semua komandan. Saya akan mendapatkan 15.000 tentara bayaran Istana Wanlong dalam waktu singkat. Saat itu, senapan mesin berat dan kendaraan lapis baja akan menjaga mereka. Siapapun yang berani menolak akan ditembak mati. Bab 3229.
Mendengar Zain akan memamerkan kekuatan kepada negosiator yang dikirim oleh Hamid, 15.000 tentara Istana Wanlong segera mulai bersiap dengan cepat. Kecuali sejumlah kecil perwira tingkat menengah dan tinggi di Istana Wanlong yang hanya memikirkan balas dendam untuk saudara mereka yang telah meninggal. Sebagian besar prajurit yang tersisa di Istana Wanlong tidak merasakan apapun tentang balas dendam yang sama sekali. Bagaimanapun, semua orang adalah tentara bayaran. Orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di Istana Wanlong untuk bertarung berdampingan hanya untuk menghasilkan uang. Siapapun yang mati dan terluka sebenarnya tidak menyentuh mereka. Masalah yang sangat mereka pedulikan sangat erat hubungannya dengan diri mereka sendiri. Seperti berapa banyak uang yang harus diberikan, apakah berbahaya atau tidak, dan apakah sulit atau tidak. Yang lain sama sekali tidak relevan dan menggantung tinggi. Oleh karena itu, mereka sangat tertarik untuk menunjukkan kekuatan mereka saat ini. Bukan karena rasa kolektif-kolektif, tetapi karena mereka sudah lama bosan tinggal di tempat yang menyebalkan ini. Mereka hanya ingin mengakhirinya dengan cepat. Sekarang pihak lain datang ke pembicaraan damai. Cepatlah pamer kekuatan di depan pihak lain. Yang terbaik adalah menakut-nakuti dan membuat mereka menyerah. Mereka mendengar bahwa tentara pemerintah bersusah payah untuk inspeksi ini. Dan secara khusus memindahkan 20.000 hingga 30.000 orang dari tempat lain. Para prajurit Istana Wanlong ini bahkan lebih bersemangat. Jika kedua belah pihak dijumlahkan, ada 50.000 hingga 60.000 orang. Dan Hamid tidak datang sendiri ke sini untuk bernegosiasi. Apa dia takut terkencing-kencing? Mengenai soal tidak mengizinkan menembakkan peluru tajam, tidak ada yang aneh. Hampir ada beberapa pemeriksaan peluru tajam di dunia ini. Hanya ada satu pemeriksaan seluruh pasukan dengan peluru tajam. Dan itu adalah parade militer Soviet pada tahun 1941. Ratusan ribu tentara ikut serta di sini. Setelah pawai militer, mereka segera berangkat ke medan perang untuk mempertahankan rumah dan negaranya. Selain itu, semua pemeriksaan harus memastikan bahwa tidak ada peluru tajam. Jika seseorang meninggalkan peluru di pistol dan membunuh perwakilan musuh, situasinya akan benar-benar tidak terkendali. Akibatnya, para prajurit Istana Wanlong secara sadar mengeluarkan semua amunisi dari senjata api mereka. Atasan mereka juga mengeluarkan perintah yang mewajibkan petugas di semua tingkatan untuk melakukan pemeriksaan kedua dan konfirmasi senjata api petugas dan tentara di tingkat akar rumput. Pada saat yang sama, tentara pemerintah juga aktif bersiap, tetapi mereka sangat berlawanan dengan Istana Wanlong. Yang ingin mereka pastikan adalah bahwa semua senjata dan amunisi dalam keadaan siaga setiap saat. Selanjutnya, tentara dari kedua sisi mulai bertahan di ruang terbuka yang luas di depan kamp. Tentara pemerintah yang awalnya dimulai dengan Istana Wanlong berkumpul di sisi kanan Istana Wanlong. Sedangkan pasukan pemerintah yang dikirim secara khusus dari berbagai tempat diatur untuk berkumpul di sisi kiri Istana Wanlong. Dan pada saat yang sama, sejumlah besar kendaraan lapis baja memanas dan diparkir tepat di depan. Itu setara dengan membungkus 15.000 orang Istana Wanlong sebagai isian pangsit. Namun, para prajurit Istana Wanlong tidak merasakan sesuatu yang aneh. Di bawah instruksi Charlie, Zain keluar dari ruang konferensi tempat negosiasi diadakan. Dia langsung pergi ke depan tentaranya, meletakkan tangannya di belakang, dan berulang kali menekankan kalimat, "Semua orang mematuhi perintah. Kita harus menunjukkan postur terkuat kita dan berusaha mengalahkan musuh dari momentum." Semua tentara bayaran di Istana Wanlong merespons satu demi satu, berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus. Pada saat yang sama, mereka juga membenci pasukan pemerintah di sisi kiri dan kanan di dalam hati mereka. Orang-orang ini semuanya bodoh, dan mereka tidak terlihat seperti tentara. Namun siapa sangka saat pasukan sudah berkumpul dan 15.000 tentara Istana Wanlong sedang menunggu negosiator Hamid muncul. Semua pasukan pemerintah tiba-tiba mengarahkan senjata dan meriamnya ke 15.000 tentara. Segera setelah itu, seseorang berteriak dengan suara keras. "Semua prajurit Istana Wanlong, angkat tangan kalian dan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang berani melawan dan menolak menyerah akan ditembak mati." Kali ini, 15.000 tentara Istana Wanlong benar-benar digoreng.
Siapa sangka perubahan sebesar itu tiba-tiba terjadi. Siapakah pasukan sahabat yang kembali terjadi tiba-tiba saling menodongkan senjata. Semua tentara bayaran di Istana Wanlong merespons satu demi satu, berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus. Pada saat yang sama, mereka juga membenci pasukan pemerintah di sisi kiri dan kanan di dalam hati mereka. Orang-orang ini semuanya bodoh, dan mereka tidak terlihat seperti tentara. Namun siapa sangka saat pasukan sudah berkumpul dan 15.000 tentara Istana Wanlong sedang menunggu negosiator Hamid muncul. Semua pasukan pemerintah tiba-tiba mengarahkan senjata dan meriamnya ke 15.000 tentara. Segera setelah itu, seseorang berteriak dengan suara keras. Semua prajurit Istana Wanlong, angkat tangan kalian dan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang berani melawan dan menolak menyerah akan ditembak mati. Kali ini, 15.000 tentara Istana Wanlong benar-benar digoreng. Siapa sangka perubahan sebesar itu tiba-tiba terjadi. Siapakah pasukan sahabat yang kembali terjadi tiba-tiba saling menodongkan senjata. Bab 3230. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus melakukan apa, Zain berkata dengan lantang, "Semua prajurit Istana Wanlong, patuhi perintah. Saya memerintahkan kalian untuk menyerah kepada tentara pemerintah tanpa syarat. Tunggu tentara pemerintah menanganinya. Tidak seseorang dapat menolak. Jika tidak, kalian akan menanggung konsekuensinya." Kali ini, semua prajurit Istana Wanlong runtuh. Jika tentara yang ramah tiba-tiba berbalik, itu hampir tidak bisa dibenarkan. Tetapi ternyata panglima tertinggi mereka juga berbalik. Apa yang terjadi? Dia adalah salah satu dari 4 panglima perang Istana Wanlong. Bagaimana dia bisa berkolusi dengan tentara pemerintah? Yaron, yang memiliki hubungan terbaik dengan Zain, mau tidak mau berkata dan bertanya, "Komandan, ini, apa yang terjadi?" Zain berkata dengan dingin, "Aku memberi perintah menyerah. Tidak bisakah kamu mengerti ucapanku?" Yaron tercengang. Dia tidak ingin percaya bahwa rekan terdekatnya, saudara laki-laki yang tumbuh bersamanya akan hidup bersama semua orang. Dan mau tidak mau bertanya, "Saudara Zain, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padamu? Kamu melakukan ini untuk..." Sebelum Zain menjadi salah satu panglima perang Istana Wanlong, Yaron selalu menemukan saudara Zain. Ini selalu menjadi panggilannya sejak kecil. Saudaranya sendiri. Namun, Zain sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kesadarannya sudah runtuh dan dia ingin bunuh diri. Tetapi tubuhnya berjalan tak terkendali di depan Yaron, menamparkan wajahnya dengan keras, dan berkata dengan marah, "Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu." Yaron langsung menangis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dan berkata, "Saudara Zain, kamu adalah salah satu panglima Istana Wanlong yang paling setia. Istana Wanlong adalah kepercayaan seumur hidupmu. Bagaimana kamu bisa?" Kesadaran Zain sangat menyakitkan, tetapi dia masih belum bisa mengendalikan tubuhnya. Dia mengeluarkan pistol, meletakkan pistol di dahi Yaron, dan berkata dengan suara dingin, "Katakan satu omongan kosong lagi, aku akan menembak." Melihat mata pembunuh Zain, Yaron bertahan berjuang sambil merasa sangat putus asa. Meskipun dia tidak tahu apa yang Zain lalui dan mengapa dia menjadi seperti ini, tetapi dia tahu bahwa pada saat ini, Zain bertekad, dan tidak ada yang dia katakan berguna. Melihat Yaron berhenti berbicara, Zain meletakkan senjatanya dan berkata dengan dingin, "Kamu menyerah dengan patuh. Tentara pemerintah tidak akan membunuhmu. Tetapi jika kamu berani, kamu akan langsung dibunuh di tempat." Pada saat ini, kendaraan lapis baja tentara pemerintah telah mengepung mereka dari segala arah. Moncong kendaraan lapis baja serta moncong senapan mesin berat semuanya diarahkan ke 15.000 tentara Istana Wanlong. Zain berhenti sejenak, lalu berkata, "Ingat, kalian adalah angkatan bersenjata non-pemerintah. Jika kalian dibunuh oleh tentara lawan di negara lain, lawan dapat mendefinisikan kalian sebagai kekuatan musuh yang telah menginvasi secara ilegal. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengatakan kata pun untuk kematianmu." Setelah mendengar kata-kata Zain, para prajurit Istana Wanlong ini, ditambah dengan senjata di depan mereka, telah sepenuhnya melepaskan gagasan perlawanan.
Meski masih banyak prajurit bintang 3 dan bintang 4 di antara mereka, mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun saat ini. Karena mereka tahu bahwa pihak lain masih ingin menyelesaikan masalah dengan damai. Jika mereka melakukan kesalahan di pihak mereka, pihak lain dapat langsung menembak. Apa pentingnya Panglima Perang Bintang 3 dan Bintang 4? Bahkan petarung Bintang 5 pun tidak mampu menghadapi AK-47. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerah tanpa perlawanan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.